pernah ya ada dulu yang aku enak deh. Yang aku ya dari dulu konsep desainnya. Iya boleh dari dulu aja mau di dulu ya. Oh dari dulu. Dari dulu. Oke nih. Punya dari kamu dulu. Iya dari sini. Oh no. Bosan deh. Ya udah nanti dengerin. Oke. Untuk konsep desain yang kita akan pakai yaitu dengan penggabungan fungsionalitas dan juga estetika dalam produk ini. Nah, dari poin pertama adalah portabilitas. Dengan desain yang diringkas dan ringan agar mudah dibawa pada saat kita melakukan yang namanya traveling, jadi memudahkan kita untuk membawa produk ini. Lalu untuk opsi kedua yaitu adalah multifungsi. Nah, untuk multifungsi ini penggabungan fungsi kosmetik, stigmatization, dan aksesoris gantungan kunci ini dalam suatu produk. Lalu yang ketiga itu adalah user friendly. User friendly ini adalah penggunaan yang praktis, bisa dipakai tanpa langsung harus ada yang namanya alat tambahan. Lalu untuk desain yang menarik, warna dan bentuk yang disesuaikan dengan tren fashion dan karakter untuk menarik perhatian pasar, khususnya untuk anak usia remaja. Dikarenakan untuk packaging kita ini yang mungkin bisa dibilang sangat lucu dan gemas, sehingga untuk pasaran juga bisa disesuaikan dengan kalangan remaja. Ini aja ya. Nah, untuk target pasar yang akan kita lakukan dengan melakukan yang namanya media sosial. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan aplikasi yang namanya TikTok. Dengan konsep konten yang dilakukan adalah seperti kita mengunboxing suatu produk ini, lalu juga ada yang namanya melakukan cara pemakaiannya, atau bahkan di berbagai macam aktivitas. Kolaborasi dengan beberapa influencer ini kita bisa lakukan dengan beberapa influencer, di mana dengan melakukan konten get ready with me, atau bahkan yang namanya konten before ataupun after setelah pemakaian dari Climax ini. Dengan kita memiliki ketentuan dari produk tersebut dengan kategori pada usia 15 tahun sampai 30 tahun. Lalu untuk lokasinya itu ada di daerah lokasi Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Sedangkan untuk gender bisa disesuaikan, ada yang laki-laki dan juga yang perempuan. Bisa disesuaikan sih, nggak apa-apa lembarnya. Dan untuk profesinya juga ada yang namanya pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja migran. Dan ini terakhir. Dan untuk yang terakhir adalah strategi marketing. Nah, untuk strategi marketing yang akan kami lakukan, yang pertama itu adalah dengan soft launching. Dengan kita meng-post tester dalam gambar sebagian produk, yang dimana ada unboxing tour-nya seminggu sebelum launching di akun resmi. Lalu yang kedua itu adalah giveaway content. Dengan kita mengajak untuk membuat konten kreatif Stigmax ini, pemenang dapat produk gratis dan juga voucher belanja. Lalu untuk yang ketiga, ini adalah influencer endorsement. Kita melakukan dengan bekerjasama dengan para influencer, yang dimana dengan memilih 5 sampai 10 micro influencer dengan 5 sampai 15 followers untuk promosi. Seperti itu. Itu ya yang ngomongnya bla 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 gitu. Iya. Bla 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 ini kan. Yang dah. Oke, saya dong. Aku sih mungkin banyak aja di apa ya? Kamu mempersilahkan dulu. Di sini saya mempersilahkan untuk gimana ngomongnya? Untuk melakukan caranya di sini. Kamu ini biar gak kelihatan pasif. Nanti aku nanya pertanyaan dari aku. Nah di antara kalian ada yang nanya pertanyaan yang oleh kita situ. Jadi di sini kan nama kalian itu apalannya nggak sia-sia. Tapi nanti aku ada pertanyaan lain lagi. Kalau misalkan aku mulai nanya kan kelihatan pasif.
ya belumnya juga pasti bakal nilai itu. Jadi kalau mau, siapa di sini mau baca pertanyaan aku lagi yang bagian aku tapi Itu kalian kamu tuh gantian ya maksudnya? tapi ya karena aku nanya beda. Berarti kamu nanya dulu aja Pip. Maksudnya nanya mana? Angkat tangan dulu ya? Bagaimana? Angkat tangan dulu. Kamu mau persilakan dulu. Iya. Apa taruh? Pakai ibunya gak? Ibu dia. Elan, ibu. Di sini saya mempersilakan untuk ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, silakan. Baik ibu, di sini saya izin kok jadi ingin sih. Nah, ini langsung aja. Baik bu, baik bu, saya izin bertanya, bagaimana cara menjaga loyalitas pelanggan setelah pembahas apa sih? Setelah Kencengin deh. Ulang deh. Pas baik ya, ngomongnya izin dulu. Izin dulu kok, izin bertanya. Ada tangan dulu. Ya. Baik, Bu Rizky, saya izin bertanya, bagaimana cara menjaga loyalitas pelanggan setelah pembelian pertama? Nah, untuk kita dapat bisa menjaga loyalitas bagi pelanggan itu sendiri, kita melakukan yang namanya diskon khusus untuk pembelian kedua, yang dimana pembelian diskon khusus ini dimaksudkan untuk menarik bagi pelanggan itu sendiri. Dan setelah itu kita melakukan yang namanya program memberikan poin untuk para si pelanggan ini agar terus-menerus membeli produk yang akan kita launchingkan. Seperti itu. Apakah jawaban saya terjawab? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Apalagi Apa ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Boleh izin Bu Isni, saya izin bertanya. Tadi itu kan ada bagian influencer. Kita strategi marketingnya itu menggunakan influencer yang mempromosikan. Kira-kira per influencer ini tuh ditargetkan untuk mendapatkan pelanggan berapa? Untuk kita mentargetkan si pelanggan ini, kita mentargetkan maksudnya orang. Maksudnya kita kan kerjasamanya sama influencer, pasti kita kan juga ada cekcoknya. Nah itu kamu ngasih ke influencer itu target penjualan berapa? Misalkan setelah saya kerjasama sama kamu, pokoknya harus meningkat 10% atau enggak 15% dari penjualan sebelum kerjasama dengan kamu. Atau langsung sebut minimal 5.000 konsumen yang membeli produk kita. Ya udah, berarti hitungannya kayak ke pasar gitu ya produknya. Apa? Ya aku ngerti maksudnya. Iya gitu. Oke, targetnya itu berapa? Nah, untuk target penjualan, saya izin menjawab dari pertanyaannya Ibu Pimpinan. Bahwasannya untuk target penjualan yang akan kami lakukan itu dengan mentargetkan 6.000 pasang untuk konsumen yang akan dibeli. Jadi dalam hal tersebut juga menjadi salah satu perjanjian juga untuk influencernya, sehingga ini gitu aja. Apakah kalau misalkan nggak sesuai target, apakah ada sanksi dari untuk influencer tersebut? Atau apakah sebelumnya ada perjanjian kontrak? Sebelumnya memang harus ada perjanjian kontrak. Iya. Oke. Kalau misalkan untuk anggaran biaya ke influencer kira-kira berapa supaya bisa diperkirakan juga dengan manajemen keuangan? Kalau untuk biaya anggaran yang didapatkan dari influencer itu, kita mengeluarkan berapa untuk per influencer? kita mengeluarkan influencer itu tergantung dari influencernya. Kita memilih influencer yang mungkin yang lebih, ada juga yang viral sekarang, itu kan tergantung dari influencer kan. Kita menargetkan sekitar 1,5 juta untuk setiap influencer. Oke. Berarti range followersnya juga nggak terlalu besar banget ya, karena kalau misalkan di atas 100 juta followers itu 100.000 followers itu mungkin akan 30 juta.
kira-kira bakal ada booth stand gitu nggak untuk launching produknya? Oh ada. Ada. Jadi tanggal launchingnya kapan? Untuk tanggal launchingnya itu perkiraan tanggal 5 Juli. Juli. Sekarang April tanggal 30 berarti 2 bulanan lagi. Iya seperti itu. Karena juga kita mempersiapkan berbagai macam yang harus dipersiapkan. Jadi kita perkiraannya di bulan itu. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya saya mau nanya lebih lanjut lagi, cuma nanti di bidang keuangan aja. Oke, makasih. Terima kasih. Penjelasannya. Pimpinan. Penutupan tadi tutupan satu. Penutupan dulu nggak sih? Terima kasih. Terus aku mau nanya. Yang ini doang. Ya udah nanya. Ada nanya Yang nih. nanti kalian. Oh iya betul. Nanya aja udah. Ya udah ya. Iya deh. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, selanjutnya presentasi manajer keuangan. Saya silakan. Mau dibuka nggak pesannya? Iya, Excelnya dulu, Bes. Oh, excellent. Tapi kan kacamata ya? Enggak, kacamata aku bawa kok, aku bawa juga. Bayangin kita Iya, beneran aku ada. ada nggak sih kelihatannya? Aku takut. Nggak kelihatan muka kita di sini. Aku nanti habis dari sini kan kita ke sini. Boleh. Oh, video. Tapi nanti kitanya di skip ya, Bedeng, kalau di edit. Iya. Ini kalau kita rawat beneran gimana ya? Namanya apa sih? Nggak bisa bilang pada nggak bisa. Kamu udah ada WA sekali kayak gitu, jadi belum. Belum di WA berarti. Streaming dulu. Udah ini. Nanti rapat yuk antara gimana sih? Oh, beda. Kamu Tuh, berapa kali? pandai. Bukan Ima. Assalamualaikum. Di kebawahin sayang, biar tanggalnya nggak kelihatan. Iya di zoom Atau nggak di zoom? Nah, atas bawah atas lagi ada. Nah, ada. Nah, ada. Dari sini. Ya. Kan di sini deh. Yang Baik, baik, tercatat. baik. Kan Yang gedein deh, soalnya gedein. aku bilang kan assalamualaikum terus aku bilang di sini. Kayaknya kamu udah duduk. Di sini kan di sini aku aku sih di sini saya. Saya akan memaparkan tentang laporan keuangan kita aja. Baca kan? Di sini. Ya. Kalau berangkat udah gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang laporan keuangan produk baru kita. Nah, yang pertama itu ada rincian bahan-bahannya. Nah, buat bahan baku, kami mentargetkan itu 25 juta. Untuk tenaga kerjanya ada 5 juta, untuk desain label dan kemasannya itu ada 5 juta, cetak box dan barcode-nya itu ada 4 juta, influencernya 1,5 juta, platform e-commerce-nya itu ada 3 juta, dan BPOM itu 5 juta. Jadi totalnya ada 48 juta 500. Udah lanjut ada. Iya, saya. Jadi di sini ada analisis kelayakan finansialnya, yaitu yang pertama adalah harga jual per unitnya. Di sini kami menjual satu produk itu 45.000. Lalu biaya produksi per unitnya itu kita 20.000. Terus ada target penjualan 3 bulan pertama itu kita harus mencapai 2.000. Nah, di sini ada margin total per unitnya. Di sini margin total per unitnya itu harga jual dikurang biaya produksi per unit, yaitu berarti 45.000 dikurang 20.000 yaitu 25.000 per unit, dan proyeksi pendapatan kotornya ini 3 bulan pertama yaitu berarti 45.000 dikali 2.000 sama dengan 90 juta. Kamu bilang sih Nah, selanjutnya ada estimasi laba kotor, yaitu margin kotor dikali jumlah unit terjual dikurang biaya tetap awal atau biaya launchingnya, ya berarti 25.000 dikali 2.000 dikurang 48.500.
yaitu jadinya 1.500.000. Nah, di sini ada break even point dalam unit, yaitu biaya tetap dibagi margin kotor per unitnya, yaitu 48.500.000 dibagi 25.000 yaitu 1.940 unit. Jadi kita bakal mulai mendapat keuntungan setelah menjual unit ke 1.940. Selanjutnya di sini ada strategi arus kas, yaitu ada pembagian pengeluaran. Yaitu di sini kita mentargetkan di sini ada bulan pertama, yaitu kita di bulan pertama ini kita bakal fokus ke produksi dan promosi. Di sini kita memakai 70% dari biaya total. Yaitu bulan kedua dan ketiga itu kita mulai fokus ke distribusi, promosi lanjutan, dan evaluasi. Lalu yang kedua ada cash flow positif, yaitu di sini diprediksi mulai bulan kedua bila target penjualan tercapai. Jadi cash flow ini tuh kita mengeluarkan di mana kita harus mendapatkan keuntungan dari pengeluaran kata-katanya. Ya, 2, 3. Jadi di sini cash flow positif itu diprediksi mulai bulan kedua bila target penjualan tercapai. Jadi cash flow positif ini tuh kita harus mendapat keuntungan dari biaya yang sudah kita keluarkan. Di sini ada sumber dana dan pembiayaan. Di sini ada dana internal. Jadi tim keuangan ini bakal mengeluarkan 30 juta dari kas perusahaan. Yaitu ada kekurangan dananya yang berarti 18.500.000. Terus di sini ada alternatif pembiayaannya. Jika kurang kita bisa mengajukan pinjaman modal kerja dengan jangka pendek yang tenornya 6 bulan. Jadi jika kita melakukan pinjaman dalam kurun waktu 6 bulan kita harus menyelesaikan pembayarannya. Nah, yang kedua ini ada kemitraan reseller premium dengan sistem pre-order. Jadi kemitraan reseller premium ini memiliki keuntungan lebih besar daripada reseller biasanya. Nah, yang ketiga ini ada mempresentasikan ide bisnisnya kepada calon investor dengan tujuan mendapatkan dana investasi. Udah lah, guys. Gini-gini aja. Laporan keuangan apa tuh? Ini. Atau mau yang resiko aja, yang kalau misalnya itu coba deh satu sama yang ini atau yang ini. Boleh cobain. Ini. Nah, di sini ada rencana mitigasi resikonya. Jadi kita bisa, kalau misalnya target penjualan tidak tercapai, kita bisa evaluasi harganya atau misalnya bisa diskon bundle atau kerjasama dengan influencer yang baru. Nah, yang kedua ini ada keterlambatan produksi. Jadi kita harus menjaga buffer stok bahan baku dan jadwal produksi cadangan. Yang ketiga ini ada biaya promosi yang membengkak, yaitu tetapkan plafon biaya per kanal atau ROI minimum per iklan. Yang keempat itu ada cash flow terganggu, yaitu buat penjadwalan ulang pembayaran kepada reseller. Gini nggak? Dah. Banyak. Langsung deh. Tuh. Baik, dari pemaparan materi saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak tahu ya. Pertanyaan Ini boleh, kita boleh, dia boleh. Lalu aku yang nanya kan. Ya udah, Tunggu. aku. Bedeng, nanti boleh ke yang ini gak? Yang ada, yang apa deh bedeng sebelum. Atau enggak nanti kamu minta Bedeng, aja. atasnya. Kamu minta aja untuk monitor boleh membuka bagian monitoring. Betul. Jadi kita harus Aku mahir sakitnya sama pendiri. Tegal banget guys. Aku bayangkan cinta kamu hidup bersamaku. Mana? Hai. Kita lagi buat video apa? Jangan masukin aku sampai yang Jangan masukin TikTok Allah ya. Ya, Wih, happy birthday Mr. Ding. Yeay, masih toasting. Ayo dong, kita baca yakin. Mas Kani loh. Emang bawa? Itu.
sini kami akan memantau keuangan per minggunya, yaitu dengan KPI, terus habis itu dengan ROI dan cost per acquisition-nya. Yaitu kita bisa memantau dengan seperti margin keuntungannya. Terus itu apa lagi nih? Margin keuntungan, maaf ya sumpah. Sama aja. Biaya per unit. Oh iya. Ya, ada sini aja. Nah, di sini kami akan memantau penjualannya itu per minggu, yaitu dengan KPI, terus dengan ROI minimumnya, seperti margin keuntungan dan biaya per unit. Apakah sudah jelas? Sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dia mau nanya dulu aja. Ibu ingin tanya apa? Tadi kita mau nanya ke budget keuangan. Coba Rizka, Ada yang mau nanya nggak? ini terakhir. Jadi, Kalau misalnya kan Izin dulu. Ini mau ngomong dulu kalau Iya, iya. misalnya kan awal ini kan banyak barang uang yang kalau misalnya nyampe target itu mau diskon apa nggak makin rugi? itu dia udah ada risikonya. Dia ngelakuin yang namanya diskon bandel, terus juga Coba ada bedain. asuransi bandel. Maaf ya, bedain apa? Nggak dimakin. Yang ke A itu bawah saya. Nah, Sini. Tuh, yang pertama. Aku bakal mengevaluasi harga, mungkin harga itu bakal jadi 38.000 atau 42. diskonnya itu diskon harga atau misalnya beli dua tapi itu kan Iya. kalau bundling itu Bundle dua dari satu atau bundle beli ya. dua gratis kecap atau Iya. beli dua dari satu. Ada kayak yang Hadiah gratis. ya. Coba gue nanya itu ada. Ada. Ulang. Yang diskon Yang itu diskon beda. Diskonnya seperti apa gitu Iya, ya? diskon sekian lah ya. Kiri kanan sih. Kanan dong. Mau nanya ibu untuk diskon itu maksudnya diskon seperti apa? Maksudnya diskon harga atau diskon beli dua kali satu atau beli dua minimal produk dapat hadiah atau gimana? Baik, saya izin menjawab. Nah, di sini diskon bundle ini bisa oh ya. Jadi diskon bundle ini bisa untuk beli dua gratis satu atau misalnya beli dua gratis satu tapi dapat kecainya atau dapat hadiah-hadiah gratisan lainnya. Apakah sudah jelas ibu? Ibu. Kamu lihat aku jangan iya. Simak dulu baru nanti. Iya. Coba ngomong. Nah. Baik, di sini diskon bundle itu artinya itu kita bisa beli dua gratis satu atau misalnya beli dua gratis satu tapi dapat keychain atau dapat hadiah gratis lainnya. Apakah sudah jelas ibu? Sudah jelas. Terima kasih ibu. Cash flow itu apa sih? Cash flow ini ya, cash flow yang kemarin. Cash flow positif itu artinya kalau misalnya kita mengeluarkan biaya misalnya segini nih, kita harus mendapat keuntungan. Tanya. Aku pakai bahasa aku. Iya, Iya, apa? apa ya? Nggak apa-apa. Ayo bikin kita Baik, izin bertanya, saya izin bertanya di bagian yang cash flow itu maksudnya apa ya, Bu? Nah, jadi kayak gitu. Baik, izin menjawab ibu. Nah, cash flow ini artinya kita mengeluarkan biayanya itu misalnya kayak tadi 48.500. Nah, berarti dari kita mengeluarkan biaya 48.500 itu kita harus mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari harga yang atau dari dana yang saya keluarkan. Jadi harus masuk ke pemasukan dari keuangannya itu lebih meningkat dari harga pengeluarannya. Oke, terima kasih. Iya. Udah kan Mbak Ibu mau nanya? Ya silakan. Iya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin Bu, monitor boleh tolong bukakan bagian Excel tadi pemasaran. Oke. Di sini kan ada tenaga kerja 5 juta. Sedangkan kita tuh setiap SDM yang bekerja di perusahaan kita itu sudah mendapatkan gajinya tersendiri. Ini yang dimaksud tenaga kerja 5 juta itu tenaga kerja apa? Kamu kalau mau menyimak pertanyaan Iya, ulang. Ya, ulang, baby. Nah, ini kan di sini ada tenaga kerja 5 juta, sedangkan di SDM tempat perusahaan kita kerja sudah digaji sesuai dengan porsi dan pekerjaan masing-masing. Itu 5 juta di sini tuh maksudnya apa? Apakah uang konsum atau uang lembur atau gimana? Baik, Ibu saya izin menjawab. Jadi tenaga kerja ini maksudnya ini tuh kan kita kan punya yang namanya ada gudang ya, biaya gudang. Itu sudah bayar sama bulan apa belum sih?
biaya gudang. Lah, biaya gudang sih? apa sih yang gudang itu? Makanya kemarin aku cari. Jadi di sini tenaga kerjanya itu kayak masa bonusnya gede banget ya? Aku kan dulu sendiri. Tenaga tapi kalau jadi keuangan nilai sakit banget dah dari gue Iya, dikit dulu. itu bisa dia tuh ngasih ke kalau masa kalau misalnya dapat bonus atau biaya makan siang nih misalnya per minggunya itu 5 juta atau dapat bonus tambahan karena dia bekerjanya bagus. Nah, kalau misalkan makan siang itu udah termasuk Besok dari kantor. cash flow perusahaan, bukan cash flow launching produk itu Iya, kayak ini nih, gaji, PPN itu masuk ke cash flow-nya perusahaan. Sedangkan kalau misalkan uang lembur, misalkan uang lembur untuk khusus bagian laboratorium karena dia mencapai mengejar target itu boleh dimasukkan ke dalam tenaga kerja. Tapi kamu juga harus jelasin itu dalam kondisi apa uang tersebut dikeluarkan dan berapa yang dikeluarkan. Misalkan lembur per jam itu berapa dibiayainnya sampai kamu menargetkan kurang lebih 1.000 juta. Kalau misalnya kan produk kita nih awal-awal launching itu kan banyak banget kan, Iya, pasti lembur, itu pasti lembur kan. Ayah itu aja masukin. Ya udah, terus kamu jelasin. Tentang masa Gue yang jadi penelitian keuangan nih. lembur. Tapi masa lembur kapan sih dia mau? Ya kan mengejar target. Iya. Siapa tahu Iya. lebih target kan lebih target. Itu kenapa kamu jelasin gini aja, kenapa saya menaruh 5 juta itu sebagai estimasi atau biaya pengeluaran mendadak ketika lembur. Karena kita kan tidak tahu, siapa tahu produknya cocok di kulit konsumen, itu pesanan bisa membludak dan bisa membuat bagian laboratorium itu mengejar target lembur. Nah, sesuai dengan SOP kita, bahwasanya kalau lembur itu per jam itu dihitungnya misalkan 100 ribu. Itu kamu bilangnya. Misalnya produknya membludak terus banyak pesanan. Nah, gitu. Kayak sejam Jual. sejuta gitu. 1 jam Tapi sejuta. ada beda dari sana ya. Sejam ada di sini. Sejam 500.000. Kalau sejam 100 ribu aja. Dapat 100.000 susah. Baik ibu, di sini saya akan bertanya. Kok bertanya? Maaf ya. Baik ibu, di sini saya izin menjawab untuk tentang tenaga kerjanya. Jadi di sini tenaga kerja itu kita bisa lihat dengan lemburnya. Jadi kan produk kita ini baru-baru launching itu akan membludak pemasukan yang dimana ada pembeli banyak, bakal ada Nggak apa-apa aja. bakal ada yang namanya lembur bu. Jadi biasanya ini dalam perusahaan boleh kan Boleh. dalam perusahaan ini kita sudah mentargetkan kalau misalnya tenaga kerja itu bakal dibayar per jamnya, yaitu 1 jamnya itu 100.000 dan kenapa saya dikasih 5 juta di sini mengeluarkan 5 juta, di sini saya 5 juta itu untuk estimasi saja bu. Berarti estimasi per 3 bulan ya? Iya. Ini saya juga mau nanya, tadi kan kata manajer marketing itu ada bootstand, sedangkan di sini nggak dikeluarkan biaya untuk bootstand. Berarti kemungkinan besar biayanya bakal lebih besar dari 48.500. Itu biaya untuk bootstand berapa? Nggak salah aja udah berapa juta? 10 juta? Ya. Jadi untuk biaya tambahan buat boostnya itu bisa mencapai dari 5 juta sampai 10 juta bu. 5 sampai 10. Berarti totalnya sekitar 58.500 Iya. untuk satu produk. Untuk satu produk. Oke. Saya mau nanya bagian tadi yang juga PT target Ini platform e-commerce TikTok Itu kayak TikTok, IG, terus kayak misalnya kayak Sama kalau sosmed. Shopee, terus kayak Shopee kan ada live gitu ya. Nah, coba kamu Iya, lihat itu 3 juta. itu maksudnya kan live Kalau kalau Instagram kan kita bisa nggak bukan bikin. Instagram pun Instagram sih Kalau kayak di gitu. Instagram mungkin kita harus Iya, bikin shortnya gak sih? Apa bikin apa? Shorts gitu. Source? Short yang kayak buat iklan yang biasa kalau muncul, biasa kalian kalau lihat itu itu mungkin dari influencer. Enggak, iya dari yang kan ini kan bukan produk pertama kita. Iya. Kita kan pasti sudah membuat Iya. sudah membuat akun resmi dan kita cuma tinggal mengajukan posting Iya. aja nih. Kira-kira apa yang membuat platform e-commerce itu mengeluarkan biaya sebesar 3 juta? Coba Rizka tanya dia. Ulang berarti dari katakan habis ini buang lagi. Ya. dari TikTok aja terus habis itu Shopee. Kalau aku
data kas perusahaan yang terakhir sih tahu? Kas apa? Maksudnya dana perusahaan tuh Kalau terakhir.